Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menghadiri acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bapak Yusuf Kala. Hadir dalam acara yang sama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. AHY datang bersama sejumlah pengurus Partai Demokrat, antara lain Wakil Ketua Umum Edi Baskoro Yudhoyono dan Sekjen Tengku Rifki Harsha. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali juga hadir bersama petinggi Partai Nasdem. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan juga naik ke panggung bersama Presiden PKS Ahmad Saiku dan Yusuf Kala. Anies Baswedan menyampaikan pidato kebangsaan pada puncak perayaan ulang tahun PKS. Semua untuk bergandengan tangan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kita akan langsung update informasi terbaru dari Milad PKS bersama dengan rekan kami ada Kurnia Amal. Kurnia Amal, apa saja poin-poin menarik dari pidato kebangsaan yang disampaikan oleh Anies Baswedan? Baik, selamat sore Putri dan juga Gina. Betul sekali, saat ini memang sudah selesai puncak Milad ke-21 dari PKS. Tadi menurut pantauan kami di lapangan sudah ada beberapa atau telah tiba hadir di Milad PKS ini beberapa petinggi partai seperti Ketua Umum dari Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian juga tadi ada perwakilan dari Partai Nasdem dan juga ada sambutan dari Presiden atau maksud kami Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12 yakni Yusuf Kala. Dan tadi menurut catatan kami juga ada pernyataan atau pidato kebangsaan yang disampaikan oleh Anies Baswedan, yakni bakal calon presiden Republik Indonesia dalam kontestasi pemilu 2024. Adapun poin-poin yang menarik yang disampaikan oleh Anies Baswedan diantaranya adalah ia menyatakan bahwasannya infrastruktur bukan untuk sebagian masyarakat, namun infrastruktur adalah untuk semuanya. Dan tadi juga Anies Baswedan sempat mengatakan bahwasannya keberhasilannya dalam memimpin Jakarta kemarin ini menjadi modal baik dalam kontestasi pemilu 2024. Dan tadi Anies Baswedan juga menegaskan bahwasannya dalam kontestasi pemilu ini harus mengutamakan persatuan dan kesatuan sesuai dengan dasar negara kita Pancasila. Ana dan juga pemirsa, berikut adalah pidato atau cuplikan pidato dari Anies Baswedan yang merupakan bakal calon dari Koalisi Kebangkitan. Berikut cuplikannya untuk Anda. Momen ini di saat ulang tahun PKS bersamaan dengan momen kebangkitan nasional, mari kita tengok bangsa ini harus bisa bangkit lebih kuat. Sambil kita lihat pelajaran dari bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ribuan tahun sejarah sudah mencatat bangsa yang bangkit dan bangsa yang kemudian negara yang hilang. Ada sebuah buku berjudul Why Nations Fail, Mengapa Negara Gagal. Studi ini bukan studi teoritis. Studi ini adalah mengumpulkan berbagai peristiwa, mengambil hikmahnya, apa yang harus kita perhatikan supaya kita terus bisa bangkit ke depan. Dan di antara tanda-tanda mengapa gagal, mengapa kemunduran adalah dua unsur utama, institusi politik dan institusi ekonomi. Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun. Tapi kalau institusi ekonomi, institusi politik sifatnya inklusif, memberikan kesempatan setara kepada semua, pelan-pelan negara akan bangkit menjadi kuat, menjadi makin berkembang. Apakah institusi politik dan ekonomi yang bersifat memeras menyingkirkan atau bersifat inklusif memberikan kesempatan pada semua? Coba kita lihat satu-satu. Kita lihat institusi politik. Apa bedanya negara dengan institusi politik yang bersifat memeras, ekstraktif, menyingkirkan,
dan yang bersifat inklusif atau melayani semua. Negara dengan institusi politik bersifat memeras, menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok. Kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan kepada semua. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan, memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali, bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Negara dengan institusi politik yang memeras menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum, bahkan peraturan bisa ditekak-tekuk, bisa diterapkan setelah tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan. Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita. Ya, baik pemirsa, tadi kita menyaksikan bersama pidato dari bakal calon Presiden Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan, di mana pada milad ke-21 ini, milad ke-21 PKS maksud kami, memang dipantau dari tadi siang PKS tidak mengundang parpol di luar koalisi. Namun dapat kami informasikan, tadi menurut pantauan kami Wakil Ketua MPR Ahmad Bassaroh yakni turut hadir mewakili Puan Maharani dari fraksi PDIP. Selain tadi Ahmad Bassaroh hadir, juga ada perwakilan dari Presiden PKS yakni Ahmad Saiku yang juga memberikan pidato kebangsaannya. Kemudian dalam acara ini juga ada sambutan dari Sekjen PKS yakni Abu Bakar Al-Habsyi. Kemudian juga dapat kami informasikan setelah itu ada sambutan atau pidato kebangsaan dari Ketua Umum Demokrat, Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian setelah itu juga disambung oleh pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Presiden Republik Indonesia yakni Yusuf Kala sekitar pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat ini memang acara di Istora Senayan sudah selesai. Nantinya kita akan mengupdate informasi terkait kemanakah arah dan siapakah calon atau wakil presiden yang akan diusung dari Koalisi Perubahan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Kurnia Amal melaporkan langsung dari milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta.